Yes, DJ. Selamat sore guys, kembali lagi di Diko Racing. Oke. Selamat sore Pak Bawo. Hari ini kontennya apa ini? Lanjut dari yang kemarin sini ya. Dan sini. Kemarin kita lanjutkan cara memotong klep yang pas berdasarkan dari pinggang moken. Oke. Ini klepnya sudah. Siap. Oke. Setelah kalian sudah punya ini, kemudian ini pasti akan kalian pasang begitu. Begitu. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah kalian mau pakai per klep apa? Dilihat itu soal dalamnya, kamu Oke, saya dengan banget. kurang tahu. Per apa ya Pak? Kurang tahu Pak. Oke, dalamnya segitu, tingginya segitu. Kurang tahu Pak pakai per apa. Kalian menentukan per klep itu dari mana? Ikut-ikut atau memang kalian hitung? Ikut-ikut Pak, biasanya Pak. Berapa macam per yang kalian tahu? Ada Jepang, Swedia, Amerika, Irak, Iran, ya. Per Afrika apa mungkin? Terus mau pakai yang mana? Ya. Satu, aku mau tanya kamu jangan cuma ngambil tok ya sambil aktif gitu loh. Ya. Yang keras apa yang lembek? Yang keras. Keras bagaimana? Kurang tahu. Ada pir sepur ya tos? Ya. Kok iya? Suruh cerita kok. Kalau intinya per yang keras yang baliknya cepat plus nggak ngambang di RPM atas gitu intinya. Ya. Emang nokennya kamu liftnya berapa? Kok intinya apa? Oh, ngaruh juga ya Pak ya sama. Lah kenapa kamu bisa jawab yang keras? Intinya, memang nokenasmu intinya yang apa? Iya. Milu-milu sih Pak, ikut-ikutan. Coba. Jangan fokus sama kamera ya sambil mikir gitu. Kalau Mas Bahul gimana? Kalau mengetahui tentang per, milih per yang mana? Kalau udah klepnya udah dipotong. Nomor satu ketahanan ya yang penting. Kalau keras tapi nggak tahan, keras cuma nanti kalau pas menekan itu nggak kuat ya sama saja. Harusnya yang bagus. Berarti yang bagus kalau misalnya milih dari kan yang bagus kan banyak ya. Swedia, Jepang, terus itu bukan bagus Oh iya, berarti ya, kalau itu selera. Selera ya. Iya. Oke. Jenis per itu macam-macam, bukan bagus itu Amerika atau bagus itu Swedia masuk. Ya. Kalau misalnya milih macam apa? Milih yang Swedia, Jepang atau yang lain itu Mas Adel milih yang mana? Kalau saya sih yang penting itulah, yang penting yang bagus. Yang bagus. Iya. Bagus pasti mahal. Bagus pasti mahal. Iya, itu yang bagus. Oke. Itu ada per macam-macam Swedia, Amerika, Jepang. Pertanyaan saya, kalian mau pakai ukuran berapa pernya? Kalian harus menentukan panjang per yang akan kalian pilih itu berdasarkan apa. Ya. Oke? Nih, Marso suruh cerita. Gol, diwarai. Dari mana kamu pilih per? Harusnya seberapa? Delong Mas.
Coba kalian berdua nerka itu kira-kira harusnya seberapa, alasannya di mana gitu loh, jangan cuma kamera tok. Oh iya, kalau menurut aku ya, ini bukan stasiun TV, tukang kameranya nggak ikut ngobrol. Di sini tukang kameranya harus ngobrol. oke. Kalau menurutku ya, si per ini lebih tinggi dibandingkan kuku buat tahanan kuku klepnya. Masalahnya untuk mengunci sih biar nggak lepas sih. Kalau aku ya, pertama itu. Kalau yang kedua, gimana carane pernya nggak mentok. Kalau misal kamu pakai lift berapa itu nggak mentok loh. Nah itu kan nggak tahu pakai mau per apa. Maksudnya mentok gimana mas? Kalau misal pakai lift berapa ya, lift 8 gitu ya. Iya. Pas lagi dia menekan kayak gini, pernya nggak mentok loh. Oh mentok. Antara ini nih. Ini kalau di press ininya nggak mentok loh. Gitu masih sisa gitu loh. Iya, iya. Kalau aku sih begitu. Tapi kalau masalah milih pernya, kan ada per Swedia sama Jepang. Nah aku kurang tahu itu intinya. Coba diukur berarti butuhnya berapa. Kalau menurut Marcel seperti itu, coba diukur berarti pernya harusnya berapa. Coba ukurin mas dari dasar sampai ke kuku klep. Kameranya dilihat, sambil ngomong sambil lihat kamera, belajar membagi fokus. Berapa? Sampai si kira-kira ini kuku klepnya, tengah-tengah kuku klep. Jangan sampai atas sih, coba pakai yang sampai ke kuku klep aja. Oh kuku klepnya. Kuku klepnya. Patah dari atas apa dari bawah mas? Dari tengah-tengah apa dari atas? Dari tengah-tengah. Itu berapa? 25,1. 25,1. 25,1. Berarti posisi berapa? berarti kan pas 25,1 berarti kan pas menekan ya. Berarti berarti dikira-kira berarti lebih dari itu, berarti 28 lah Pak. Gak ada yang jual, kan jangan 28. Terus yang jual 28. Coba kalau misalnya diukur dari atas ini sampai pol batang klep. Itu berapa? 29,2. Itu 29 ya. Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Berarti ya 30 lah. Apa? 30. Masalahnya kayak aku nggak tahu ukuran klep panjangnya berapa. Lihat nyoteng kemana itu. Masalahnya kayak aku nggak tahu panjang pernya tuh ukurannya berapa aja 30, gitu. 32, 34, 36. 30, 32, 3. Ya. Coba gitu lagi coba. Kalau semisal 30. Seberapa segitu? Masih sama. Coba pegang kamera kayak. Coba. Semisal 30 ya. Semisal 30. Ini kancing aja 30. Berarti kan kalau 30 kan lebih dari batang klepnya ya, pol ya. Berarti kemungkinan bisa 30 Pak. Kenapa nggak 32? Masalahnya kalau ini 30 sudah lebih dari batang klep, ujung batang klep. 32 juga lebih dong. Berarti kelebihan nanti takutnya kencang banget Pak masukinnya. Masukin kukunya terlalu keras loh. Gitu ya. Heeh. Kalau misal pernya
nggak terlalu keras. Kalau misal pernya nggak terlalu keras, Kamu milihnya berapa? kalau Kan 30 nanti kendor. Kalau misal pernya nggak terlalu keras 32. 32. Ah, Pernya nanti kalau pas lagi dipres mentok. iya ya. Karena pernya kebanyakan, kepanjangan. Ayo, gimana ayo? Iya betul. Oke? Bingung? Aku kadang bingung guys. Itu harus ada hitungannya, itu ada teorinya, itu ada cara pengukurannya. Bisa-bisanya kalian memilih itu alasannya apa? Jika kalian tidak bisa sebut alasannya, kenapa pakai 30? Ya nggak tahu. Aduh, berarti kalian tidak paham. Berarti harus ngitung dulu ya Pak? Iya, ngitungnya di mana? Sekarang aku tanya balik sama Marso. Pada saat motor standar, pakai per klep standar, Ya. emang dia lebihnya seberapa dari klep sebelum dipasang kukunya? Kira ya. Standar. Nah, kamu bisa menentukan 30, katanya kalau 32 nanti takut keras. Siapa tahu kan standar Lebih jauh lebih keras. lebih jauh lebih keras. Betul. Berarti Pak, Kalau gue cocok berarti harus tahu dari standarnya dulu ya Pak ya. harus menjaga cocok, ngerti orang. Dari mana mulutmu ngomong? Kamu nggak tahu dasar, mending lebih baik belajar dan bertanya dari mana ini asalnya, kenapa segitu. Pabrik kan bikin motor, semua sudah pakai aturan. Semua ada aturannya. Pada saat klepnya udah nongol, kalian mau masang per klep, pasang. Dia udah nongol seberapa itu batang klepnya, atau mungkin di bawah pernya. Kalian lihat dulu motor standar seperti apa. Oh seperti itu. Misal ini ada per, ambilin klep satu. Ada per dekat sini so, jadi kamu tahu. Pada saat ini belum dipasang dengan topinya. Sini gol, detailin sini. Ini belum dipasang topinya, itu posisinya seberapa? Segini. Belum dipasang ini nih. Segini. Atau segitu. Atau segitu. Seberapa? Kalau belum dipasang topi tadi aku lihat kalau di sini ya Pak. Motor standar. Di atasnya Pak. Itu bukan motor standar. Di atas berapa mili? Iya, kurang tahu. Harus tahu. Bagaimana kalian bisa menentukan per klepnya harus panjang apa jika standarnya kalian tidak tahu? Jangan kira-kira, jangan ngawuran. 4 tak penuh perhitungan, udah penuh perhitungan aja motornya nggak kenceng-kenceng, guys. Nih Pak, kalau semisal belum tahu ya Pak ya. Jadi kalau belum tahu mending patokannya mending dari standarnya nanti Betul. beli Iya. yang Misal iya. kalian punya head standar, Mm. klep standar, per standar. Dilihat, ini dicopot. Itu nongolnya setinggi apa? Batang klepnya nongolnya setinggi apa dari bibir pernya? Misal 3 mili. Ya. Ya nanti kamu bikin yang untuk per yang keras ya maksimal 3 mili. Tidak boleh lebih. Kenapa? Akan terlalu keras. Pabrikan menyeting dari sananya nih, shooting. Dia biasanya lebih mendem segini. Untuk per keras, ya mendemnya jangan terlalu jauh. Karena apa? Lebih keras. Keras nekennya, susah masangnya. Intinya apa? Pada saat ini dipasang, kuku lepnya tetap mendapat tekanan per, jadi dia nggak lepas. Buat ngunci ya Pak. Buat ngunci. Nah sekarang begini. Ini patokannya begini untuk gampangnya. Ini ada kuku klep di sini. Tuh, ya. Di syuting so. Ada kuku klep di situ. Ini dari retainernya dipasang.
Ya. Berarti pernya duduk di mana? Di situ kan? Ya. Tertahan oleh yang paling luar ini kan? Oke? Itu posisinya di situ. Kalau ini tidak ada, saya lepas. Ini posisinya tetap sama, saya lepas. Dia ada di sekitar situ ya? Iya. Berarti kamu ngukurnya dari coakan klep ini aja. Oke. Misal pernya dimasukin, des, gitu ya. Oh, jangan dari sini butuhnya. Ukur dari mana? Dari situ. Dari ujung yang paling luar. Segitu aja udah cukup. Ya. Kalau permu keras, kalau permu tidak terlalu keras, ya begini. Oke. Ya, tambahin 2 mili kayak dari Ujung ujung klep. Oke, sekarang kamu ukur itu sampai ujung klep itu berapa? Periksa lagi. Klep yang ini. Ukur lebih detail lagi ya. Nah, itu sampai dasarnya yang mana? Ya, gitu ukur. Tuh. 28. 28. Iya. Itu sampai ujung klep. Sini. 28 itu sampai ujung klep. Jadi seolah-olah kalau ini dipasang per gitu kan. Pernya itu rata dengan ujung klep. Tapi karena tidak ada per 28, adanya 30 atau 30,5. Beli yang itu, maka dia akan lebih nongol 2 mili di atas batang klep. 2 mili di atas batang klep sampai dengan 2 mili di atas batang klep ini segini misal, sampai dengan kuku klep itu ada sekitar ini coakan klep itu sekitar 4 mili. Dari tengah coakan klep sampai ujung klep sekitar 4 mili. Beda-beda sih. Tapi patokan yang di sini aja yang saya ukur 4 mili ditambah 2 mili berarti ada sekitar 6 mili. Klepnya lebih situ 6 mili. Kalian akan menekan per itu sampai dengan sini kan. Terus dipasang kuncinya kan. Iya. Cukup gak 6 mili kamu pasang per yang akan dipakai? Misal di sini pernya 30. Kamu harus tekan ini sampai dengan kurangin 6 mili, 24. Udah kenceng apa belum kira-kiranya? Nah, hari ini ditempelin. 24 seberapa? Yang kok tekan. Ayo kuat Mas. Nah, cukup ya. Cukup. Oke. Maksudnya cukup untuk mengunci si kuku klep. gitu, oke? Oke. Jadi diukur dari dasar sampai ujung batang klepnya. Batang klep. Untuk menentukan panjang per yang akan kalian pakai. Untuk menentukan tipenya, apakah Jepang, apakah Swedia, itu tergantung motornya mau pakai apa. Atau lift knock-on asnya pakai berapa. Misal kalian pakai knock-on as liftnya lebih tinggi banget, sampai 9, 9,5, 10 gitu ya. Jangan pakai yang lembek, jangan pakai yang keras, Jepang misal. Yang terkenal keras kan Jepang. Jika untuk liftnya tidak terlalu tinggi, mungkin hanya ingin main road race atau apa, liftnya tidak terlalu tinggi, mungkin hanya sekitar 7, 8, 8,5, ya pakai Swedia aja cukup. Boleh nggak kalau dikasih per Jepang? Boleh aja, tapi riskan patah, riskan apa macam-macam. Oke? Terus pemilihan per klep. Terus setelah kalian tahu, kalian ukur, kalian riset, ternyata harus pakai per 30. Ya. Belilah kalian per 30. Misal per 30 Jepang atau 30,5 biasanya Jepang ya, atau 31. Itu macam-macam harganya. Syuting mending so. Harganya macam-macam. Kalian lihat di online mulai harga 30.000 sampai 650.000. Sekalian mau pakai yang mana? Iya. Kamu ngomong sekarang yang pas di kantong, kantongmu cuma ada 30.000. Berarti kamu beli yang 30.000. Bagus apa enggak yang 30.000? Jelek lah pasti. Jeleknya dari mana? Logika aja lah. Kalau dengan 30.000 aja bagus, ngapain beli yang 650.000? Iya, betul. Paham. Terus, oh berarti kalau gitu beli yang tengah om.
misalnya gitu. Beli yang middle, harganya sekitar 250-an. Ya. Bagus nggak Om? Ya lebih bagus, daripada yang 30.000. Tapi masih kurang bagus dibanding yang 650.000. Perlu nggak sih beli yang 650.000? Lah kamu mau buat apa? Gitu loh. Ya, apakah klepmu harganya mahal juga? Ya. Takutnya begini, klepnya tidak terlalu mahal, materialnya tidak terlalu bagus, pernya terlalu keras, patah klepnya. Ya, terus ya. Ya. Terus maksud saya begini, apa yang dibilang tidak bagus? Biasanya per itu kempes, per yang keras-keras itu kempes. Kalau harganya murah. Oh. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kalian sudah menghitung 30, terus kemudian kalian duitnya cuman mung-mungan, jangan beli yang 30, nanti kempes. Beli yang berapa? Yang lebih dari itu. Berapa? 32 kayak. Karena apa? Nanti pada saat dipres dia akan kempes, kinerjanya kan kembali ke 30. Paham? Jadi dikasih spare. Kamu ngitung 32, jangan beli 32. Kalau kamu beli yang murah pernya, kalau kamu beli yang mahal ya 32 mau sampai di pres tetap 32. Oh, bedanya itu. Ya. Saya punya per yang udah saya pakai di sini. Contoh aja, ini Jepang. Ya, tapi Jepang bagian selatan apa Jepang bagian utara, Bu. Ini sekarang dia punya panjang 30. Ya. Oke. Ya, 30. Padahal saya beli ini per klep. Ini baru. Masih baru. Cuman bungkusnya saya lepas. Oke. Ini harga 100 ribuan. Oke. Ini aslinya. Beda enggak? Oh iya Bang, beda tinggi. Nih. Oh iya sama. Ya, beda tinggi ya. Beda tinggi. Ini sama setipe, warnanya juga sama, ini sama. Ini yang ini. Yang ini, yang ini. Ya. Tadinya yang ini. Tadinya yang itu. Oke. 32. Saya belum pakai motornya kok udah jadi 30. Iya, itu gimana itu? Belum di nyalain mulai udah 30. Itu memang saya buat jadi 30. Caranya gimana, Pak? Jangan tanya caranya. Kenapa? Kenapa dibikin 30? Nah, kayak gitu pertanyaannya. Kenapa dulu? Kalau udah tahu kenapa baru bagaimana? Kenapa? Alasannya dibikin 30. Kan kamu butuhnya 30. Oh iya, jadi karena barang. Kamu feeling ini. Iya. Karena barangnya nggak terlalu bagus ya. Tadinya 32, terus dipres jadi 30. Oh iya. Saya sudah memprediksikan pasti per itu kempes. Karena belinya tidak terlalu mahal. Maka dari itu saya beli yang lebih dari 30. Saya beli 32. Oke. Dan untuk mengetes per itu patah atau tidak, kempes atau tidak, kita akan press dulu sebelum kita pakai. Maksud nggak kamu? Mas. Kamu butuhnya 30, ya. Beli 32, yang murah. Karena kamu duitnya cuma adanya segitu. Tapi untuk mengetahui ini per ini kempes atau tidak, patah atau tidak pada saat nanti dipakai, press sekalian. Sehingga pahit-pahitnya dia kempes jadi 30. Oke. Seolah-olah itu. Kita buktikan. Pegang dulu. Ambil alatnya. Aneh ya, per baru malah dipres kayak gini, Jan. Kamu yang itu, aku yang setting. Aku yang bantuin. Ini. Tuh, 32 tuh. Bentar. Ya, kelihatan. Ya, yang sudah saya lakukan pengetesan, jadi nih dulu. Nah, ini tuh jadi 30. Nah, ya. Kita akan lihat 32 ini apakah berubah, apakah patah. Kita press sampai habis. Coba dijejerin, kepada orang percaya. Oh, sih. Tuh ya, ada perbedaan tinggi ya.
Ini bos di syuting. Lanjut. Oke, ini yang sudah. Yang belum. Ini yang belum. Kita akan press di situ. Panjang awal 32. Ya. Terus buka terus. Ya. Oke, perhatikan. Sekaligus nanti saya akan berikan kemampuan per Tutup dulu kamu. ya. Kemampuan per kamu untuk menekan itu mampunya berapa mili. Jadi jangan kalian bikin noken asli 10 mili, pernya cuma bisa menekan maksimum 8 mili. Kembali. Patah batang klepmu. Ngerti maksudnya ora kowe? Ngerti Pak, ngerti. Priwe maksudnya? Maksudnya kalau beli Kowe lihat dulu lah kelamaan. Tekan sama berenggon. Belum maning. Hop. Oke. Habis tiketnya nih dan tidak patah ya. Sekarang saya ukur di sini. Dia ada di 16,5. Buka gol. Ya, permurahan ini terbukti tidak patah. Aman. Tapi efeknya adalah pasti kempes. Karena materialnya tidak mahal, murah. Oke, panjang awal berapa tadi? 32 nih ya, saya tidak tukar nih. Saya ukur lagi sini. Sini kamu. Tuh. Oh iya 30. Jadi 30 ya. Ini temennya tadi yang 32. Ya. Ini sekarang nih, lihat nih, sama temennya udah beda tinggi. Ya. Gembes sedikit. Gembes 2 mili. Ya. Ini tadi yang rombongan yang sama tuh udah tuh 30. Tuh. Oh iya. Oke. Begitu cara ngetesnya. Oke. Jadi dari 30 tadi waktu dipres habis 16,5. Berapa 30 kurangi 16,5? Pilih ya. 30 kurangi 16,5. Lama. 13,5. 13,5. Ya. Wis geledak mah wis. 13,5. Sehingga per kamu mampu bergerak sepanjang 13,5 mili. Ya. Ngerti. Kalau kamu pakai noken as, liftnya 14 pasti patah. Apanya yang patah? Batang klepnya patah. Oh iya betul. Ngerti? Maksud enggak? Maksud. Oke. Karena udah mentok di 13. Tapi noken asnya masih mau neken. Akibatnya apa? Dia biasanya patah di sini nih. Dia akan patah di kuku klepnya patah. Nggak kuat. Oke. Mampu 13,5. Ya. Sekarang saya tanya balik. Dari 30. Ya. Dari 30. Ya. Batang klep kamu dari ujung sini tadi waktu kamu ngukur kan dari atas sini. Ya. Dari ujung sini sampai coakan klep berapa mili? Berarti kan di situ kamu nekan. Nih Ya. lihat nih, lihat nih. Tuh. Dia sekarang segitu. Oke. Dia ada di situ 2,5 mili. Jadi batang klepnya mendem 2,5 mili dari per klepnya. Padahal per klep ini harus duduk di coakannya. Kita ukur coakannya. Dari atas sampai coakan berapa mili? Oke, dia ada 3 mili. Oke. Berarti berapa? Tadi 2,5, ini nongol 2,5, masih harus masuk lagi 3 mili. Berarti berapa? 5,5. 13. Tadi 13,5 kurangi 5,5.
8,5. 8,5. Jadi ini hanya mampu sampai 8,5. Oke. Maksud Maksud. top. Aslinya orang maksud. Sumpah jujur-jujuran mas, maksud orang. Mesti orang. Maksud apa Mas? Jane orang. Jane ora nyongkar-nyongkar nyuting, bingung. Oke, 8,5 ya. Dia hanya mampu 8,5 pernya. Jadi kalau kalian sudah menentukan panjang pernya cuma segitu, terus kalian gunakan yang jauh banget kayak gitu, apakah nggak mentok pernya? Tentukan itu dari awal, bijaksanalah dalam mengukur panjang klepmu berapa, panjang permu berapa. Itulah pertimbangan yang kalian harus pikirkan sehingga Kualitas juga ya Pak. kalian akan tepat dalam memilih per serta kualitas per. Karena ini semuanya berhubungan dengan duit. Belum mau selesai, sini, dekat sini, jangan jauh-jauh. Apalagi yang mau ditanyain? Mana yang bingung? Pegang kameranya ke Bagor, kamu yang nanya. Jadi kamu fokus nanya. Jamin nggak akan bisa nanya juga. Iya. Alasan aja tadi mas sambil megang kamera. Oke. Gimana Mas Marso? Saya yang ini aku sih udah mudeng Pak. Udah mudeng yang masalah Bahasa Indonesia so, Kalau- mudeng. kalau yang masalah yang pernya ditekan sampai berapa ya sudah ngerti lah. Udah ngerti tapi nggak ngerti banget, udah ngerti oh kayak gitu prosesnya. Ya. Terus yang ingin ditanyakan? Yang ditanyakan oke kan setelah kita kan ini bahas per ini ya. Oke, kalau semisal kalau buat Rian dikasih per keras bisa, Ya bisa. tapi karena buat Rian jadinya takutnya patah gitu ya Pak ya. Iya. Juga nggak ada untungnya. Kan keras digunakan untuk neken as yang liftnya tinggi. Kamu harian pakai lift tinggi apa enggak? Itu bukan masalah harian atau balapan. Liftmu berapa? Oh, masalahnya di Ya kalau Sultan mau motor balap dipakai ke pasar juga enggak masalah. Mungkin kalau seperti kita kan berpikirnya sayang-sayang. Ya kalau Sultan bebas Rusak, rusak beli lagi. Gak kayak kamu rusak nangis. Sultan mah bebas. Oke. Maksudnya apa? Oke. banyak yang dipertimbangkan intinya. Ya, Oke. Tadi mana yang sudah dipres? Itu yang barusan dipres Pak. Iya, ini udah dipakai. Masa ini kali. Udah ya. Ini masih standar, yang satu belum dipres. Tuh, udah berkurang. Oke. Jadi per Jepang hanya mampu 13,5. Itu yang ukuran 32. Itu pun belum ditekan, belum dipasang kuku. Ini 30. 30 ya. Ini 32. Oh ya. Kalau kalian kepengen lebih, pakai 32. Pakai yang keras kalian yang bagus ya 32. Nanti 32 dikurangi 16. Kalau diameter kawat pernya sama, maksud orang mesti ya wis. Begitu aja pemilihan tentang per mungkin terkesan mumet ya, karena saya tahu ini yang lagi pada membantu ini, saya juga aslinya mumet, nggak paham sampai sini. Tapi cocoknya racing itu yang kadang-kadang kalian harus pikir ya. 4 tak itu dibuat dengan penuh perhitungan, penuh detail. Saya dari dulu sudah bilang lebih mudah main 2 tak ya. Intinya kalian tahu porting, tahu apa ya, kalian ya udah terasa kenceng lah motornya. Untuk 4 tak banyak banget nih yang disetting. Kita nggak selesai membahas 4 tak ini baru di head. Saya belum sebutkan tentang templarnya, saya belum cerita perbandingan rocker arm, belum lagi sudut yang dibentuk oleh templar akan mengakibatkan overlap yang bagaimana, belum sampai situ. Ini baru penentuan panjang klep, panjang per klep. Oke? Dan
Noken as seperti apa yang akan kalian pakai, liftnya akan terhubung dengan yang dari kemarin kita bahas, panjang klep dan panjang per klep. Itu akan tergantung dari noken as yang memiliki pinggang berapa. Saya maksa untuk tetap pakai pinggang 19,5 atau 19. Walaupun kalau saya bikin pakai pinggang 18, klep saya bisa lebih panjang. Tapi tidak selalu. Lift yang sangat tinggi itu bagus. Memang lift tinggi itu kuncinya, tetapi kalau terlalu tinggi tidak bagus. Semua yang serba terlalu tidak bagus. Tapi harus yang pas. Kalau memang pasnya kalian harus beli per yang mahal, ya beli gitu loh. Paham? Pas sama uang saku, Pak. Harus. Yang penting. Harus dipas-pasin karena kamu Iya. memang harusnya pakai per itu, misalnya pada saat nyetingnya itu kayak gitu ketemunya gitu loh ya. Oke, terima kasih. Besok lanjut lagi yang lebih pusing lagi. Penentuan rocker arm seperti apa yang akan kalian pakai setelah kalian sudah punya pinggang. Ini lebih pusing lagi. Tapi saya nggak akan cerita tentang durasi dan macam-macam. Saya akan lihatkan kalian berbagai macam noken as dengan pinggang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya.